Anak-anak sehat ya hari ini ya, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak sudah siap sekarang untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Mari anak-anakku, kita akan duduk di dalam doa. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua anak-anakmu untuk kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati untuk guru-guru kami yang bertugas di dalam pelayanan. Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu sehingga pelayanan-pelayanan hamba-Mu ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, mari kita akan pakai ya tangan kita, suara kita untuk memuliakan Tuhan. Kita semua akan memuji satu pujian. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Semua bisa kan? Ayo kita puji nama Tuhan dengan sukacita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya,
Tuhan. Anak-anak persiapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, kita akan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Emma. Nah, anak-anakku, mari kita menyanyi satu pujian untuk mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian, mari masuk, ya. Anak-anak semua bisa ya? Kita akan pujikan pujian ini. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang waktunya kita mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita harus Berdoa. berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata. Benoya yang berdoa ya. Tuhan Yesus berkati kita mau ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan berkati supaya kami mendengar dengan baik. Haleluya, amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita di Matius 5 ayat yang pertama sampai 12. Bu Emma akan bacakan ya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, memang mau tanya, tadi di Alkitab dikatakan apa kata-kata yang sering kali diulang? Kata apa? Berbahagialah. Nah, kita akan mempelajari firman Tuhan, bagaimana ucapan bahagia. Yang pertama, Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Pasti anak-anak sudah pernah melihat orang miskin, bukan? Mereka, orang-orang yang miskin itu menghadapi berbagai banyak masalah hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Mereka menggantungkan kehidupan mereka dari belas kasihan orang lain. Mereka tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan orang lain. Itulah artinya miskin. Nah, di dalam pengajaran Tuhan ini, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, apa maksudnya? Artinya, bukan berarti mereka tidak mempunyai makanan untuk dimakan di hadapan Allah, tapi tidak layak di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita adalah anak-anak yang miskin, yang tidak cukup baik dan tidak cukup suci untuk datang pada Tuhan. Kita merasa tidak layak. Dan jalan yang benar adalah datang kepada Tuhan, karena Tuhan mau memelihara kita dan memberi segala keperluan kita. Seperti kita ini seperti anak-anak miskin yang tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki hidup kita. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia peduli sama kita. Tuhan mau supaya kita meminta dengan rendah hati dan mempercayakan diri kita kepada Dia. Orang dengan sikap inilah yang akan mempunyai kerajaan surga. Berkat Tuhan diperoleh dengan meminta dalam iman, karena merasa membutuhkannya dan bukan didapat dengan usaha kita sendiri. Dan yang kedua, Tuhan mengajarkan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Anak-anak, apa kalian pernah bersedih hati? Apakah kalian ingat kenapa kalian bersedih? Mungkin ada yang sedih karena barang kesayangannya hilang atau rusak, temannya pindah atau meninggal, atau baru saja berbuat nakal dan takut dihukum. Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa justru yang berduka cita berbahagia? Karena ketika kita sedih dan kecewa, kita dapat datang kepada Tuhan untuk dihibur. Tuhan sanggup menghibur kita lebih dari orang tua atau teman. Tuhan menghibur kita dengan membereskan dan mengampuni kita. Itu memberi kita sukacita sehingga kesedihan akan lenyap. Nah, yang ketiga, Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, anak-anak, jika kalian bertemu dengan seorang anak yang kasar dan yang suka mengganggu di sekolah, apa kalian suka kepada anak itu? Kalau anak itu berbicara, suka membentak, memaksa, dan memerintah teman-temannya, kemudian dia berbicara dengan tidak sopan kepada orang tua dan pembantu, misalkan, ia kasar kepada anjing dan kucing atau binatang lain, ia tidak peduli kalau anak-anak lain takut bertemu dengan dia karena kekasarannya. Anak yang suka memerintah dan tidak sopan biasanya tidak disukai dan tidak punya teman. Apakah kalian pernah membayangkan sikap Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus pernah bersikap kasar dan mengganggu orang yang lemah? Ia pernah katakan, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Itu ada di Matius 11 ayat 29. Nah, dalam khotbahnya Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dengan berkata demikian, Tuhan bermaksud mengatakan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik bagi mereka yang lemah lembut, yang tidak bertindak dengan seenaknya atau bertindak kekerasan. Mereka akan mendapat teman dan menikmati apa yang mereka kerjakan. Mereka akan berbahagia dan membuat orang lain bahagia. Kalau Tuhan Yesus mengubah sikap kasar menjadi lemah lembut, apa akibatnya? Kemanapun anak itu pergi, orang lain akan senang dan membiarkan bermain dengan binatang piaraan mereka. Dan mereka tahu anak itu akan memperlakukan binatang peliharaan mereka dengan kasih sayang. Orang tua tidak cemas ketika mereka membeli barang baru atau mainan baru. Mereka tahu bahwa anak itu akan memelihara barang itu supaya tidak cepat rusak. Nah, anak-anak, banyak juga teman yang akan bermain dengan dia karena dia sopan dan jujur. Ketika bermain, bertukar mainan atau buku dengan teman lain. Nah, anak-anak yang hati dan perbuatannya lembut tidak akan merasa kecewa. Dengan kata-kata Tuhan Yesus, mereka akan memiliki bumi. Mereka akan merasa berbahagia dan menjadikan orang lain bahagia. Dan yang keempat, Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang
lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Anak-anak, waktu kalian pulang dari sekolah atau dari lapangan bermain, apa yang kalian rasakan? Lelah? Capek? Ya, benar. Kalian pasti merasa lapar dan haus. Biasa saja kalian langsung pulang dan mencari makanan di meja makan tanpa ingat untuk berganti pakaian atau mencuci tangan, kan? Langsung aja mencari makanan dan minuman. Apakah anak-anak tahu bahwa jiwa kita juga bisa lapar dan haus? Seringkali kita lapar dan haus akan kasih sayang, pengertian, penghargaan, dan juga kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran berbeda dengan sikap selalu ingin benar loh ya. Lapar dan haus akan kebenaran berarti suka hal-hal yang adil dan benar, ingin tahu apa yang benar, berkata tidak kepada apapun yang tidak benar, dan ingin meluruskan apa yang salah. Nah, anak-anak, di mana kita bisa mendapatkan kebenaran? Hanya pada Tuhan Yesus. Dia yang selalu memilih untuk melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Jika kita membaca firman Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran, kita akan bertumbuh dalam kebenaran. Tuhan Yesus berjanji bahwa kita akan dipuaskan. Nah, untuk yang kelima, Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, anak-anak, orang yang punya kemurahan hati adalah orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain dan bersedia memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum Tuhan Yesus mengubah sifat lama kita akan selalu berpikir tentang kesenangan kita sendiri, tentang kepentingan kita sendiri, kita yang didahulukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengubah hati kita juga dapat memperhatikan keperluan orang lain. Misalkan, jika suatu saat tidak ada cukup makanan, kalian akan mengutamakan agar adik kalian mendapat cukup makanan sebelum kalian memikirkan diri sendiri. Kalau hal seperti ini dapat terjadi, wah, sangat berbahagia. Dan akhirnya kita juga akan mendapat kemurahan Tuhan. Yang keenam, Tuhan Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, anak-anak sekolah minggu, apakah kalian pernah melihat kaca yang dibasahi air hujan? Entah itu kaca jendela, kaca pintu, ataupun kaca mobil. Kita tidak bisa melihat lagi keluar dengan jelas, bukan? Karena tetesan air pada kaca menjadi kabut yang mengaburkan penglihatan kita. Jika kita hendak melihat melalui kaca, kita harus membersihkan kaca lebih dahulu sampai kering. Barulah kita bisa melihat melalui kaca dengan jelas. Nah, anak-anak, jika ada dosa dalam hati kita, seperti kaca yang tadi, akan mengaburkan doa dan pujian kita kepada Allah. Kita tidak bisa bebas datang kepada Allah karena malu. Seperti kaca tadi, harus kita bersihkan dulu, baru kita bisa melihat dengan jelas. Begitu juga dengan hati kita harus dibersihkan sebelum kita mencari Allah dengan jelas dalam doa dan pujian. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Yang ketujuh, Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau ada dua teman yang bertengkar dan tidak mau bicara satu sama lain, bagaimana sikap seorang pembawa damai? Nah, seringkali ya di kelas saling terjadi persaingan. Bersaing sih tidak salah, tapi kalau kemudian saling mengatakan hal yang jelek dan kemudian menimbulkan pertengkaran, itu yang tidak betul. Dan perlu ada yang membawa damai atau merukunkan. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak yang senang membuat gara-gara atau membawa perselisihan tidak akan bahagia dan tidak dapat membawa kebahagiaan kepada orang lain. Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya hidup dalam damai. Kalau dalam pertengkaran, siapa yang senang? Iblis kan? Nah, kalau begitu jangan berikan tempat kepada iblis dengan adanya pertengkaran dan perkelahian.
Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus membawa damai. Oke? Dan yang terakhir, yang ke-8, Tuhan mengajarkan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, apa maksudnya ini anak-anak? Ya, banyak orang yang tidak melakukan perbuatan jahat tapi mereka dipenjara, seperti Paulus dan Silas. Mereka ditangkap karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Di beberapa negara, orang-orang muda tidak diizinkan untuk sekolah jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan, anak-anak dapat disiksa karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan tentang firman Tuhan di Matius 5 dari ayat 1 sampai 12. Nah, sekarang anak-anak dimohon untuk bisa mengerti bahwa akan sikap-sikap yang baru sebagai orang yang berbahagia dalam kerajaan surga. Dan kalian hargailah sikap-sikap ini ya, dan nilai-nilai tersebut. Mintalah kepada Tuhan untuk memperbarui hati kalian supaya kalian bisa hidup berbahagia. Jangan egois lagi ya. Oke? Siap melakukan perintah Tuhan? Puji Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Silakan menghafalkan ayat ini. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, mari Kita berdoa. berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Bila saat ini ya Tuhan, kami boleh selesai di dalam ibadah kami. Biarlah kami juga boleh membawa iman percaya kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami ya Tuhan boleh menjadi saksi-Mu, menjadi anak-anak yang berbahagia Tuhan. Karena Engkau boleh memilih kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sendiri memberikan kesehatan kami untuk minggu depan. Kami boleh hadir lagi di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.